Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi aghnana bihalalihi an haramihi wa kafana bifadlihi wa in'amihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ya ibadallah kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah utama untuk hambanya adalah untuk bertakwa kepadanya. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan adalah perintah yang sangat agung, karena perintah itu diperintahkan kepada semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Semua diwasiati, semua dipesankan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah sungguh telah memerintahkan, Allah sungguh telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, orang-orang yang telah dituruni para rasul, dibawakan Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pesan dari Allah adalah bertakwa kepadanya, takut kepada Allah. Bertakwa adalah pakaian, adalah hiasan bagi setiap orang iman. Kadang orang mengira atau menilai bahwa kemuliaan seseorang karena dia memiliki perhiasan, karena dia memakai pakaian yang menghiasi dirinya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah aku turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi rahasia keburukan kalian. Secara fisik kemaluan kalian tertutupi oleh pakaian dalam, pakaian luar, bahkan pakaian yang menghiasi kalian. Ketahuilah, ada pakaian yang sangat nilainya tidak ternilai oleh apapun dari keduniaan ini, yaitu walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah yang paling baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjamin mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang karena ketakwaannya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bahkan bukan karena ilmunya. Allah memuliakan seseorang karena ketakwaannya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kata Allah, sungguh aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Tidak lebih mulia laki-laki daripada wanita, dan tidak mulia wanita daripada laki-laki. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Tidak ada orang mulia karena bangsanya, kata Allah.
Tidak ada orang mulia karena kabilahnya, karena sukunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha memiliki ketakwaan. Marilah kita berusaha memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah rasa takut lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya kesempatan, semuanya orang punya potensi untuk memiliki ketakwaan itu kepada Allah dimanapun dia berada, asalkan dia mau berusaha, mau berikhtiar. Karena takut kepada Allah itu adalah takut kepadanya secara batin. Batinnya takut betul kepada Allah. Apa yang ditakuti dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ditakuti dari Allah adalah murkanya, marahnya Allah, murkanya Allah. Yang kedua, ancaman musibah, malapetaka di dunia bahkan di akhirat nanti. Ketika kita takut harimau, semua orang bisa takut harimau. Kenapa? Karena mengerti betul bahayanya harimau. Bahkan orang takut kepada atasan karena takut betul bahayanya atasan untuk dia. Apa bahayanya atasan? Kalau dilanggar peraturannya bisa potong gaji, bahkan bisa dikeluarkan dari perusahaan. Takut dia kepada atasannya. Berarti takut kepada Allah. Semua orang mampu melakukannya jika dia meyakini bahwa murka Allah, tidak ada yang melampaui murka Allah. Ketika Allah marah, tidak ada yang menyamai marahnya Allah. Ketika Allah menyiksa, membalas perbuatan jahat seseorang karena tidak takut kepada Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Siapa yang lebih kuat daripada Fir'aun? Fir'aun itu 300 tahun memimpin, pusing saja tidak pernah. Dalam sebagian riwayat, sehat terus, kuat jasadnya, kuat kerajaannya, kuat keuangannya, kuat bala tentaranya. Tapi bagaimana Allah menjatuhkan Fir'aun? Mudah saja. Fir'aun dilewatkan lautan, dia dengan garangnya mengejar Bani Israel. Setelah Bani Israel melewati lautan yang sudah dipecah dengan tongkatnya Nabi Musa, Allah mengumpulkan lautan itu kembali. Matilah Fir'aun. Ketika dia sudah hampir tenggelam, dia ingat, dia mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari bahaya ini kecuali Tuhannya Musa. Dia hampir mengatakan dalam riwayat, la ilaha baru illa, belum sampai Allah. Oleh malaikat Jibril diambillah pasir, dia masukkan ke mulutnya Fir'aun sehingga tidak bisa menyatakan illallah. Kata Rasulullah, seandainya dia berhasil mengatakan illallah, mungkin dia diampuni oleh Allah. Orang tidak bertakwa. Namrud itu raja yang sangat kejam. Dia ingin memberikan contoh kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, Ibrahim, saya ini berkuasa, saya ini bisa mematikan, bisa menghidupkan, wahai Ibrahim. Apa buktinya? Kata Nabi Ibrahim. Panggil itu orang di penjara 2, dibawa oleh para penjaganya, dibawa ke depan Namrud. Dia ambil pedang yang tajam, dia potong satu, potong kepalanya, menggelinding. Dia katakan, Ibrahim, saya bisa matikan orang, siapa yang bisa menolak kehendak saya? Kemudian saya bisa menghidupkan orang, ini tidak saya bunuh. Bawa dia, bebaskan dia. Ini kuasa saya, wahai Ibrahim. Bagaimana Allah menjatuhkan Namrud? Hanya dengan nyamuk. Dengan nyamuk saja. Allah mengutus seekor nyamuk masuk di
hidungnya Namrud. Dia mau masuk terus, dia menggigit, dia membawa racun di dalam, sehingga bertahun-tahun Namrud tersiksa. Di dalam kepalanya ada nyamuk, ada yang menggerogoti nyamuk, sehingga dia pukulkan ke tembok kepalanya setiap hari, setiap saat, bertahun, sampai kepalanya pecah dan akhirnya dia mati. Itu Namrud. Mudah saja bagi Allah. Siapa yang tidak takut dengan siksa Allah, berarti dia tidak bisa bertakwa kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang mulia karena ketakwaannya kepada Allah. Marilah kita ikuti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana kalian berada, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kalian berada. Bagaimana prakteknya? Ingat kepada Allah, takut siksa Allah, takut murka Allah jika melanggar perintah Allah. Itulah ketakwaan. Dimanapun berada, terutama dalam kesendirian. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang, maka dia mendapatkan pahala dan pengampunan yang sangat besar. Kenapa saudara? Karena ketakwaannya berarti ikhlas, berarti murni, tidak ada campuran ingin pamer kepada manusia, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mendapatkan pahala yang tinggi, pahala yang besar, dan itu pembuktian ketakwaan ketika kita takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Seorang anak perempuan, sering kita dengar cerita ini, tapi ini cukup baik untuk menjadi bahan pertimbangan, ya, nilai ketakwaan kepada Allah. Takutlah kepada Allah dalam segala keadaan, di dalam keluarga, di dalam bermuamalah, berinteraksi sama manusia, di dalam perdagangan kita, dalam jual beli kita, dalam bergaul kita, dalam menjadi suami, dalam menjadi bapak, dalam menjadi kepala rumah tangga, mengurusi keluarga. Semuanya kita takut kepada Allah, takut melanggar aturan-aturan Allah. Seorang wanita penjual susu di zaman Khalifah Umar, ketika Khalifah Umar meronda di waktu malam, mendapati wanita ini sedang berbincang dengan ibunya. Dia mengatakan, ibunya mengatakan, wahai dok, wahai anakku, campurlah air susu itu dengan air saja. Karena air susu sedikit, kita butuh uang banyak, kita butuh masukan banyak. Kalau kamu jual murni, hasilnya sedikit. Tolong campur dengan air. Apa kata putrinya? Wahai ibu, ini larangan Khalifah Umar. Khalifah Umar melarang menjual susu yang palsu, yang dicampurkan, apalagi dilabeli ini susu asli. Dilarang berkhianat oleh Khalifah Umar. Kata ibunya, wahai anakku, Khalifah Umar tidak mendengar. Khalifah Umar jauh, Khalifah Umar tidak melihat. Mudah saja, tidak ada masalah, kerjakan saja apa yang aku perintahkan. Apa kata putrinya? Wahai ibu, kalau Khalifah Umar tidak melihat, Khalifah Umar tidak mendengar, bagaimana dengan Rabbu Umar? Bagaimana dengan Tuhannya Umar yang melihat, basirun bima ta'malun, yang melihat dengan apa saja yang kalian perbuat, kemudian mencatat, kemudian memberikan ukubah, memberikan siksa di dunia, mungkin juga di akhirat. Di akhirat yang pasti, mungkin juga di dunia sudah ditampakkan siksa itu. Apa kata ibunya? Ya sudah, kalau kamu memang takut kepada Allah, itu adalah ketakwaan yang kamu miliki. Kebetulan Khalifah Umar mendengarkan perbincangan itu. Khalifah Umar terkesan dengan ketakwaan. Ini namanya ketakwaan, saudara. Jadi takut berkhianat karena takut kepada Allah. Karena setiap pengkhianatan itu ada tulisannya.
besok di sisi Allah, bahwa orang-orang zalim, orang-orang berkhianat besok akan diperiksa khusus oleh Allah di hadapan Allah. Inilah yang kita jaga, saudara. Marilah kita berusaha menjadi orang yang takut kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Khalifah Umar mendatangi rumah itu lagi, kemudian melamar wanita itu untuk putranya yang bernama Asim. Dinikahkan dengan putranya, kemudian lahir seorang anak perempuan. Anak perempuan ini dinikah oleh Abdul Aziz, seorang turunan raja. Kemudian memiliki anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya menjadi raja, menjadi khalifah umat Islam yang sangat terkenal keadilannya, yang sangat dikenal keadilannya dengan sebutan Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin 2 tahun, namun keadilannya, kekayaan Islam, pertolongan Allah, kemakmuran datang pada saat beliau memerintah karena keadilannya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, selalu takut kepada Allah. Ada 3 orang berjalan di hutan. Kemudian pada saat mereka berjalan, ini dikisahkan dalam hadis sahih. Ini gambaran ketakwaan, bahwa ketakwaan itu membawa kemuliaan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, di dunianya dimuliakan oleh Allah. Apa bentuk kemuliaannya? Yaj'al lahu makhraja. Allah selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dialami. Kalau kita punya ketakwaan kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari mana dia tidak menyangka, dia tidak mengira. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan perkaranya selalu mendapati kemudahan. Kalau ada masalah, akan ada jalan keluar, akan mendapatkan rezeki yang dia tidak mengira dari mana dia mendapatkannya. Kemudian selalu urusannya dimudahkan oleh Allah. Adakah balasan kemuliaan yang lebih daripada ini? Dia berposisi di mana saja, sebagai pemimpin, sebagai anak buah, sebagai apapun, dia akan mendapati 3 hal itu tadi. Kalau ada masalah, akan ada jalan keluar, akan mendapatkan rezeki dari mana dia tidak mengira, dan akan selalu mendapati kemudahan. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ada seorang ulama dari Maghribi yang sangat terkenal, namanya Abdul Baqi. Pada saat beliau mencari ilmu di Mekah, beliau mendapati masa sulit, kehabisan bekal, tidak punya apa-apa, dan beliau sedang haji dan sudah waktunya pulang. Pada saat musim haji, beliau menemukan kantong yang isinya ternyata kantong itu merupakan kalung dari berlian yang nilainya 500 dinar. Sebagian riwayat 10.000 dinar, bukan 500. 10.000 dinar itu kurang lebih 40 kg emas nilainya. Kalau diuangkan itu 10 dinar, 10.000 dinar. Pada saat mendapati kantong itu, beliau dalam keadaan lapar, tidak punya bekal apa-apa di Mekah yang segitu panasnya, Akhirnya diuji ketakwaannya kepada Allah. Ini saya manfaatkan, mumpung gak ada orang tahu, apakah saya takut kepada Allah bahwa barang temuan Mekah tidak boleh diambil.
Karena siapa yang menemukan itu berarti dia menganiaya. Siapa yang melakukan penganiayaan di Mekah, wa may yurid fihi bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Allah akan menyiksa dia dengan siksa yang sangat pedih. Dia takut kepada Allah. Kemudian setelah dia berkeliling mengumumkan siapa yang kehilangan kantong-kantong, datanglah orang tua. Orang yang sudah sangat tua bangka. Dia mengatakan, saya nak yang kehilangan kantong itu. Kemudian orang tua itu diajak ke rumahnya, ke campnya Abdul Baqi ini. Kemudian ditanya, kantong bapak warnanya apa? Warnanya ini. Isinya apa? Isinya kalung ini. Nilainya berapa? Nilainya sekian. Setelah benar yakin bahwa itu milik orang tua itu, kemudian orang tua ini kemudian diserahkan kepada orang tua ini. Dan orang tua ini mau ngasih hadiah 500 dinar. 500 dinar itu kali 4 gram, 500, 2000 gram, berarti 2 kilo emas. Dia tolak hadiah itu. Dia katakan, saya takut kepada Allah. Ini kewajiban saya mengembalikan barang temuan. Temuan di Mekah tidak boleh mengambil upah, harus diberikan. Lalu diberikan kantong ini kepada orang tua itu. Terkesan sekali orang tua itu, kemudian kembali ke negaranya. Kata Syekh Abdul Baqi, pada saat saya pulang dari haji, saya naik perahu. Ketika naik perahu itu, datanglah ombak yang besar menghantam perahu sehingga semua isinya perahu berantakan. Perahu ini pecah dan semuanya tenggelam, kecuali aku yang berpegangan satu buah papan. Allah menyelamatkan aku. Disitulah kemudian Allah menyelamatkan aku, terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu saya mendapati masjid. Saya masuk masjid di situ, kemudian orang mendengar bacaan saya dijadikan imam masjid. Kemudian orang-orang di situ mengerti bahwa saya pandai menulis bahasa Arab. Kemudian mereka datangkan anak-anak mereka untuk menulis bahasa Arab. Jadilah saya guru di tempat situ. Suatu saat saya ditawari untuk menikah. Saya setuju menikah dengan seorang wanita cantik. Ketika saya telah setuju menikah dengan dia dan terjadi pernikahan, di malam pertemuan itu saya melihat kalung yang saya temukan di Mekah itu. Temukan itu dipakai oleh istri saya. Saya lihat kalung itu, saya sampai lupa untuk bergurau dengan istri saya. Istri saya tersinggung, dia nangis, dia keluar. Dia menyatakan suami saya ini hanya memperhatikan kalung saya. Ditanyakanlah kepada Syekh ini, Abdul Baqi ini, kenapa anda memperhatikan kalung itu? Kata dia, bukannya saya meremehkan istri, bukan saya tidak bersyukur terjadi mantan baru ini, bukan. Saya teringat kalung itu, dan yang memiliki kalung itu orang tua yang saya temui di Mekah. Baru mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka ikut senang. Apa mereka katakan? Orang tua itu adalah syekh kami, imam solat kami, guru kami di tempat ini. Setelah pulang haji, beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, temukan saya dengan orang yang menemukan kalung milik saya di Mekah itu. Kalau saya berjumpa dia, dia akan saya nikahkan dengan anak saya, dengan putri saya. Ternyata saudara, wanita itu tadi adalah putri seorang tua yang ketemu di Mekah ini. Inilah yang katakan orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, kemudahan, kemudian memberikan rezeki dari mana dia tidak mengira. Dia bukan hanya dapat kalung, dapat yang pakai kalung juga. Kemudian wanita ini meninggal, dia mewarisi kalung itu bersama anaknya. Kemudian anaknya meninggal, dia mewarisi kalung itu. Kemudian dia kembali ke negaranya, ke Maghrabi, menjadi juru hukum, hakim, qadhi yang sangat dikenal pada zaman itu. Hadza wallahu a'lam, wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha ya ibadallah faqad fazal muttaqun. Ketakwaan tidak hanya mendatangkan kemanfaatan di dunia saja, seperti yang kita kisahkan tadi. Ada 3 poin yang disebutkan oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, besok hari kiamat di hadapan Allah, bahwa orang-orang yang diterima amalnya kemudian dibalas dengan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu mengamalkan perintah Allah dengan selalu seakan dilihat oleh Allah, hanya mencari ridha Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah dalam bentuk apapun, sekecil apapun, karena merasa dilihat oleh Allah, karena takut dengan siksa Allah sekecil apapun pelanggaran itu. Itulah ketakwaan. Itulah yang amalnya diterima oleh Allah. Itulah besok yang digiring oleh para malaikat untuk masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa kepada Allah besok digiring oleh para malaikat berbondong-bondong masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kata para malaikat, bagus kalian, baik ketakwaan kalian. Fadkhuluha, masuklah kalian khalidin, dengan kekal di dalam neraka. Apa yang dikatakan oleh orang-orang takwa saat itu? Alhamdulillahilladzi awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasha. Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kami ke surga, mewariskan tanah keluasan yang sangat luas bagi kami. Kami bebas bertempat di surga, kami leluasa ada di surga dengan segala kesenangan surga. Itu ucapan orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ar-Rahman, Allah mengingatkan 2 kali bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhak mendapatkan surga dengan segala macam jenisnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sungguh bagi orang-orang yang takut kepada Allah, besok akan mendapatkan 2 jenis surga, 2 macam surga yang terbuat dari emas, 2 macam surga lagi yang terbuat dari perak, 2 macam surga yang penuh dengan keindahan-keindahan. Ada di akhir surah Ar-Rahman sebagai inti jaminan saudaraku bahwa surga akan didapat dengan ketakwaan. Maka jangan lewatkan untuk melatih diri memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semua mendapatkan ketakwaan dan ridhanya fid dunya wal akhirah. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan kita membaca bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memberikan salawat kepada Rasulullah, malaikat mendoakan salawat untuk Rasulullah. Maka kalian sebagai orang iman berdoalah salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang baca salawat, bersalawat untukku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas bagi dia 10 kali lipat salawat, rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajil anwar wal jabil al azhar wal khalqil akmal. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة الكرام البررة، وعن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة وانصر المؤمنين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزق لنا أئمة عادلين راحمين لرعاياهم برحمتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.